Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Di akhir Dzulhijjah 1441. Insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan berpindah ke 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk selalu mengerjakan amal kebaikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini setelah beberapa pekan kita mempelajari dari nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kelahiran beliau, kemudian masa kecil beliau. Sudah kurang lebih 4 kali kita 4 pertemuan kita dalam pelajaran sirah nabawiyah. Insyaallah pada hari ini Ustaz akan pernah memberikan tugas kepada antum waktu pertemuan yang pertama, menghafal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Ustaz beri sampai 5 insyaallah antum sudah hafal semua. Insyaallah hari ini Ustaz mau mendengarkan setoran hafalan antum, orang-orang yang sudah kita pelajari, ayah Nabi SAW, kakek beliau, kemudian ke atasnya lagi, dan ke atasnya lagi. Kita tahu ada berpuluh-puluh sampai kepada Nabi Ismail, namun Ustaz hanya meminta beberapa orang saja. InsyaAllah sebagai modal dasar bagi para penuntut ilmu, kalau bisa hafal semuanya jauh lebih bagus lagi. Namun dalam untuk saat ini secukupkan supaya tidak terlalu memberatkan, hanya sampai di sana saja. Insyaallah kita sambil mengabsen sudah ada Alexis Romero Halim wujud, bisa dibuka speakernya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ahsant. Bagus ya, Alexis Romero Halim. Barakallahu fiik. Insyaallah kita teruskan ya ikhwan. Pada setengah waktu yang tersisa, kita teruskan pelajaran kita kepada buku Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari mengenai
peristiwa pembelahan dada Nabi SAW, kemudian tentang bagaimana wafatnya orang-orang terdekat beliau satu demi satu, ya ibunda beliau Aminah 2 tahun meninggal, kemudian kakek beliau Abdul Muttalib juga kurang lebih 2 tahun meninggal, dan yang paling lama sekali mengasuh Nabi SAW adalah paman beliau, yaitu Abu Talib. Nah, dari beliau berumur 8 tahun sampai beliau menikah. Nah, sampai beliau menikah, beliau sudah bukan lagi tanggungan paman beliau. Beliau berumah tangga sendiri bersama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat beliau sebelum menikah, kita pelajari tentang berangkatnya beliau ke negeri Syam. Nah, sebagaimana Nabi SAW kita sebutkan dibelah dadanya itu 2 kali, satu pada saat beliau kecil, di perkampungan Bani Sa'ad pada saat beliau disusukan, dan yang berikutnya yang kedua nanti sebelum beliau Mi'raj pada saat Isra Mi'raj. Demikian juga perjalanan beliau ke Syam. Nabi SAW juga 2 kali. 1 kali pada saat beliau kecil bersama paman beliau, dan 1 kali setelah beliau dewasa sebelum menjelang beliau menikah. Jadi ada 2 pembelahan dalam kehidupan Nabi SAW, 2 pembelahan dada. Dan ada juga 2 perjalanan ke Syam, dan 2-duanya dilakukan oleh Nabi SAW ke negeri Syam. Jadi tidak pernah didapati riwayat Nabi SAW pernah melakukan perjalanan ke negeri Yaman atau ke daerah lain di luar Jazirah. Yang tercatat adalah ke negeri Syam. Dan sebagai pengingat, ya, negeri Syam hari ini terbagi menjadi 4 negara. Ada Suriah, ada Libanon atau Lubnan dalam bahasa Arab, ada Filistin atau Palestina, dan ada Urdun bahasa Arabnya atau Yordania dalam bahasa kita. Nah, jadi 2 kali beliau melakukan perjalanan, dan juga sempat terjadi peperangan Fijar, ya. Peperangan Fijar. Nah, dan pada saat itu Nabi SAW membantu paman-paman beliau yang ikut berperang. Kita sebutkan bagaimana penyebab terjadinya peperangan Fijar, ya, sama seperti peperangan jahiliyah yang lain, hanya karena fanatisme buta, ya, fanatisme buta terhadap anggota suku. Jadi tidak peduli benar atau salah, yang penting dibela. Nah, akhirnya terjadilah pertumpahan darah yang lebih besar dari kejadian yang pertama. Nah, jadi sering sekali peristiwa permusuhan antara kedua orang saja itu melibatkan permusuhan antara menjadi kedua suku ketika mereka datang dari 2 suku yang berbeda. Dan kita sebutkan perang Fijar ini adalah di antara peperangan yang paling besar yang terjadi pada zaman jahiliyah. Jadi sebelum datangnya agama Islam. Dan kemudian kita sebutkan juga terjadinya Hilful Fudul atau perjanjian Al-Fudul, ya, untuk membela orang-orang yang terzalimi. Bagaimana seseorang dari luar kota Mekah datang untuk berdagang, namun barangnya diambil sementara uangnya tidak diberikan. Nah, maka akhirnya diadakan perjanjian ini untuk membela siapapun yang dizalimi, baik dari orang Mekah ataupun dari luar Mekah sekalipun, tetap dia dibela, hak-haknya diberikan. Ini diantara nilai-nilai kebaikan yang ada pada masyarakat jahiliyah pada saat itu. Sehingga Nabi SAW bahkan setelah beliau diutus menjadi Rasul, beliau memuji perjanjian ini. Kata beliau, aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi, yang kalau kata beliau, yang lebih aku sukai daripada unta merah. Dan kita sebutkan juga pada pelajaran yang lalu, unta merah adalah harta yang paling berharga pada saat itu di masyarakat Arab. Mungkin pada hari ini menyamai, ya, mobil-mobil mewah.
Jadi Nabi SAW lebih menyukai menghadiri perjanjian itu daripada beliau mendapatkan harta yang paling mahal. Karena begitu tingginya nilai-nilai yang dibela oleh perjanjian tersebut. Walaupun yang melakukan perjanjian satu adalah mereka orang-orang musyrik. Nah, mereka bukan muslim, namun tetap dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya aku diundang ke perjanjian itu setelah aku diangkat menjadi Rasul, niscaya aku akan hadiri, kata beliau. Nah, ini diantara bagaimana agama Islam sangat menjunjung nilai-nilai keadilan. Nah, kemudian kita sebutkan juga bagaimana perjalanan Nabi SAW yang kedua ke Syam, bagaimana kejujuran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di dalam perdagangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya kejujuran. Nah, sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, at-tajirul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nah, seorang pedagang yang jujur, maka itu akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang siddiq dan para syuhada. Karena godaannya berat sekali. Nah, ketika seorang pedagang berada pada posisi ingin untung, sementara misalkan barang dagangannya ini ada cacatnya, berat sekali kadang untuk menjelaskan ada cacatnya ini. Maka suatu saat Nabi SAW pernah berjalan di pasar, kemudian ternyata menemukan bahan makanan itu di bagian bawahnya basah. Nah, jadi agak rusak, ya, tidak bagus. Sementara yang bagus-bagus diletakkan di atas. Maka ditegur oleh Nabi SAW, tidakkah, kata beliau, engkau jadikan yang buruk ini di atas, nah, supaya orang mengetahui. Kemudian beliau tambahkan dengan hadis yang masyhur, yang insyaallah antum semua mungkin sudah banyak yang menghafal, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa, kata Nabi SAW, mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, maka dengan kejujuran itulah Nabi SAW meraih banyak keuntungan. Beliau saat itu menjalankan perdagangannya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dan tidak lama setelah itu beliau pun menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bisa antum baca pada halaman 30, ya ikhwan. Pada halaman 30 pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Nah, dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah 25 tahun. Nah, sementara umur dari Khadijah radhiyallahu anha itu dalam riwayat-riwayat yang masyhur, yang mungkin antum sudah pelajari pada saat SD atau mungkin pernah mendengar pada ceramah-ceramah yang masyhur, memang disebutkan berumur 40 tahun. Nah, namun ternyata setelah diteliti lagi, ada riwayat lain yang lebih kuat yang menyebutkan juga bahwa Khadijah pada saat itu tidak sampai 40 tahun. Khadijah radhiyallahu anha berumur kurang lebih 28 tahun. Nah, berumur 28 tahun karena melihat bagaimana Khadijah melahirkan putra dan putri, ada 6 orang ya bagi Nabi SAW. Karena kalau perempuan berumur 40 tahun itu sulit untuk bisa melahirkan sampai 6 kali. Nah, adapun kalau 28 tahun itu dimungkinkan. Nah, dan Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi SAW, sebelumnya pernah menikah juga dengan Abu Halah, ya, seorang laki-laki Abu Halah, dan memiliki seorang anak yang bernama Halah. Nah, bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 30. Nah, dan pada saat itu disebutkan Khadijah radhiyallahu anha menyuruh ya, salah seorang orang dekatnya untuk istilahnya menawarkan kepada Muhammad SAW untuk menikahi. Maka Nabi Muhammad SAW pun akhirnya dengan keluarga beliau melamar Khadijah, paman beliau.
Jadi tetap yang melamar adalah Nabi SAW, yang melamar adalah pihak laki-laki. Nah, dan demikianlah sunnahnya. Adapun perempuan tidak disyariatkan melamar yang laki-laki. Yang ada adalah mereka memberikan isyarat, ya, memberikan lampu hijau istilahnya. Maka ikhwan, dan Khadijah adalah perempuan yang terhormat, ya, kaya, terhormat, yang bernasab mulia di kalangan Quraisy, sehingga disebutkan banyak dari tokoh-tokoh Quraisy saat itu yang melamar Khadijah radhiyallahu anha, namun tidak ada yang diterima. Tidak ada yang diterima oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Nabi SAW yang melamar, barulah beliau diterima. Disebutkan ya ikhwan, bahwa di antara yang melamar Khadijah dan ditolak itu adalah Abu Jahal. Nah, disebutkan dalam kitab sirah bahwa di antara yang melamar Khadijah dan ditolak itu adalah Abu Jahal. Nah, sehingga dikatakan oleh ulama bisa jadi ini yang menambah kenapa Abu Jahal menjadi tokoh yang paling menentang Nabi Muhammad SAW. Selain adanya persaingan antara suku, ya, Abu Jahal, karena sukunya Abu Jahal saat itu sedang balapan, istilahnya balapan dengan sukunya Nabi SAW, Bani Hashim. Istilahnya dalam peperangan mereka masing-masing saling berlomba-lomba, kemudian juga dalam kedermawanan, ya, juga berlomba-lomba. Nah, namun ketika seorang dari Bani Hashim, yaitu Nabi SAW, diutus menjadi Rasul, maka mereka tidak bisa menjadi, Abu Jahal tidak mungkin juga mengaku diutus menjadi Rasul, akan dicemooh oleh kaumnya, karena akan dibilang ini Nabi SAW saja yang beliau benar-benar diutus dicemooh oleh orang Quraisy yang lain, apalagi kalau ikut-ikutan, ya. Kalau Abu Jahal dari sukunya Bani Makhzum, salah satu suku yang terpandang di Quraisy, ikut-ikutan mengatakan juga diutus menjadi Rasul, tentu saja akan dicemooh. Maka tidak bisa mereka menyaingi Bani Hashim dalam soal Rasul ini. Maka yang bisa mereka lakukan adalah memusuhi Rasulnya. Meskipun yang namanya hidayah, ya ikhwan, di antara yang pertama-tama masuk Islam, dan bahkan rumah pertama yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin, ya, di Mekah, ketika orang-orang sudah mulai banyak yang masuk Islam, dan Nabi SAW berupaya untuk saat bertemu dengan para sahabatnya tidak menarik perhatian orang-orang Quraisy, maka rumah yang pertama itu adalah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ada nama panjangnya, yaitu Al-Makhzumi. Al-Arqam bin Abil Arqam ini adalah seseorang dari Bani Makhzum. Nah, suku yang sama dengan Abu Jahal. Nah, sementara penentang terbesar dakwah Nabi SAW dari suku Makhzum, Bani Makhzum, namun justru yang memfasilitasi, yang menjadi tuan rumah dakwahnya Nabi SAW, di mana banyak sahabat-sahabat saat itu datang ke rumah tersebut menyatakan keislamannya dan belajar Islam, juga di rumah seseorang dari Bani Makhzum. Nah, sehingga orang tidak ada yang menyangka, luput dari perhatian. Nah, mungkin yang diawasi orang adalah rumah-rumah orang dari Bani Hashim. Ini bagaimana ternyata yang tidak disangka malah justru di sanalah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Nah, itu tadi sedikit ya kawan mengenai Bani Makhzum. Kemudian menikahlah Nabi SAW, dan mahar yang disebutkan di situ antum bisa baca pada catatan kaki halaman 30, disebutkan 500 dirham, kurang lebih 500 dirham maharnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau dikaruniai 6 orang putra putri. Nah, ada 2 putra Nabi SAW dan 4 orang putri. Adapun putra Nabi SAW, ada yang pertama Al-Qasim, ya. Al-Qasim ini, dan dengannya Nabi SAW menjadikan kunyah beliau,
kunyah itu adalah nama panggilan, ya Abul Qasim, yaitu bapaknya Qasim. Ini juga meninggal pada waktu kecil. Kemudian ada juga putra beliau Abdullah, juga meninggal pada saat kecil. Dan ada 4 orang putri beliau, ya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dan 3 putri Nabi SAW ini semuanya meninggal pada hidupnya Nabi SAW. Jadi mereka meninggal lebih dulu dari Nabi SAW. Hanya 1 orang saja anak Nabi SAW yang meninggal setelah beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, yang meninggal juga tidak lama, kurang lebih 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Adapun selain Fatimah, itu semuanya meninggal sebelum Nabi SAW. Nah, jadi mungkin bisa antum hafalkan juga nama-nama putra dan putri Nabi SAW. Ada Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Ada 6. Kemudian di antara kejadian yang terjadi setelah Nabi SAW menikah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul adalah pembangunan Ka'bah. Pembangunan kembali maksudnya, ikhwan, pada halaman 31. Pada halaman 31 bisa antum baca pembangunan kembali Ka'bah, karena kita tahu Ka'bah yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi dari Ka'bah, jadi disebutkan sebelum Nabi Ibrahim, Ka'bah itu adanya pondasinya. Ada berbentuk pondasi, namun tidak seperti bangunan. Baru setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail, beliau membangun Ka'bah dan kemudian menyuruhkan orang untuk berhaji. Maka sejak zaman Nabi Ibrahim, setiap tahunnya bangsa Arab berhaji ke Mekah. Namun karena posisi Mekah, kita tahu Mekah adalah sebuah lembah, dan lembah itu adalah dataran yang rendah dikelilingi oleh dataran tinggi, dikelilingi oleh gunung. Itu posisinya kota Mekah, terutama Masjidil Haram, itu letaknya di dataran rendah dan dikelilingi oleh gunung, sehingga kalau terjadi hujan maka akan menjadi langganan banjir. Jadi dari tidak zaman sekarang saja, dari dulu sudah sering terjadi banjir di Mekah, dan sering sekali mengakibatkan sampai kerusakan ya pada saat tertentu, pada saat parah banjir yang terjadi. Pada saat Nabi SAW berusia 35 tahun, ya bisa sambil antum baca pada halaman 31. Jadi kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi SAW diutus, setelah terjadi banjir bandang ya, begitu dahsyat. Ya, bahkan ana pernah melihat foto kurang lebih 19 tahun 1940 itu ada banjir di Ka'bah itu sampai ke leher orang. Sampai ke leher orang, jadi tidak bisa lagi berjalan, harus berenang jadinya kalau mau tawaf. Maka pada saat Nabi SAW berusia 35 tahun terjadi banjir, maka orang-orang Quraisy pun akhirnya ingin untuk memperbaiki Ka'bah. Karena mereka sangat mengagungkan Ka'bah, sangat menghormati Ka'bah. Sementara bangunannya itu sudah terlalu rusak, sehingga kalau ingin diperbaiki harus dirubuhkan dulu yang tersisa. Bangunan yang sudah istilahnya sudah begitu rapuh harus dirobohkan dulu. Namun mereka saat itu ada perasaan takut. Orang-orang Quraisy ada saat itu perasaan takut karena begitu agungnya Ka'bah, takut kalau istilahnya merobohkan Ka'bah. Akhirnya dimusyawarahkan dengan yang lain. Namun ada salah seorang dari mereka, salah satu tokoh Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah salah seorang tokoh Quraisy ini yang mengatakan kepada mereka bahwa
tujuan kalian untuk menghancurkan itu adalah untuk memperbaiki. Karena mereka masih belum terlalu lama ya dengan kejadian Abraha, ya, terutama yang tua-tua, tokoh aja tentu saja yang mengalami peristiwa penyerangan Abraha, bagaimana Abraha ketika ingin masuk menghancurkan Ka'bah, dihancurkan pasukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin karena itu juga mereka merasa takut ya, bahkan untuk merenovasi saja takut. Maka Al-Walid bin Mughirah tadi mengatakan beda, kita berbeda dengan Abraha. Abraha datang untuk menghancurkan, sementara kita untuk memperbaiki. Maka tidak ada masalah. Maka akhirnya mereka pun merubuhkan Ka'bah sampai pondasi yang tak sama yang dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan masing-masing suku berlomba-lomba ya, karena satu kebanggaan bagi mereka, satu kehormatan untuk membangun Ka'bah. Dan mereka walaupun mereka musyrik ya, orang-orang Quraisy saat itu ya, mereka mengetahui adanya harta yang halal dan haram. Maka untuk membangun Ka'bah ini mereka khususkan hanya harta yang halal saja. Walaupun mereka melakukan riba yang masih dikerjakan, namun untuk membangun Ka'bah khusus mereka tahu bahwa yang dari riba ini tidak boleh. Misalkan harta-harta yang berasal dari cara yang haram. Betul-betul Mekah ini rumah Allah ya, rumah suci, maka dibangun pun harus menggunakan harta yang bersih, yang suci. Nah, akhirnya dan mereka saat itu ingin ya ikhwan membangun Ka'bah ini sesuai seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi bentuk Ka'bah, mungkin sedikit. Nah, bentuk Ka'bah sebetulnya, nah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu bukan 4 persegi, ikhwan. Nah, namun lebih mirip seperti ini. Nah, jadi bukan ada 4 pojok. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebetulnya bentuk Ka'bahnya seperti ini. Jadi hanya ada 2 rukun saja. Ada rukun Yamani, nah, kemudian dengan Hajar Aswad, ya. Namun dikarenakan pada saat itu orang-orang Quraisy mereka ingin membangun kembali seperti asal, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, mereka kekurangan harta halal ya kawan. Harta halal yang kita sebutkan tadi, kehabisan harta halal. Masih ada harta mereka namun yang berasal dari penghasilan yang haram, maka mereka tidak bisa membangun, maka akhirnya mereka hanya bisa membangun sampai di sini. Nah, jadi akhirnya menjadi 4 sudut ya, bangunan kotak segi 4 ini seperti yang kita lihat pada hari ini. Seperti itulah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, adapun sisanya yang mereka tidak bisa bangun ya, karena kekurangan harta halal, itu mereka bikin tembok. Mereka bikin tembok, dibangun tembok menandakan bahwa ini juga bagian dari Ka'bah atau yang disebut dengan Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail. Nah, ini yang disebut dengan Hijr Ismail. Nah, itu bentuk Ka'bah ya ikhwan yang dibangun oleh orang Quraisy, 4 persegi. Nah, ya, itu tadi bentuknya. Dan masing-masing suku pada saat itu berlomba-lomba ya, membangun. Mereka memilih masing-masing sudut, ya, masing-masing sudut sampai akhirnya pembangunan tersebut selesai. Ya.
Bahkan Nabi SAW dengan paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib juga termasuk di antara yang ikut membangun Ka'bah pada saat itu bersama paman beliau, sampai akhirnya tinggal yang terakhir. Tinggal sudut yang terakhir, yaitu Hajar Aswad. Istilahnya peresmiannya tinggal terakhir Hajar Aswad. Ini akhirnya terjadi perebutan di kalangan orang-orang Quraisy. Siapa yang paling berhak untuk meletakkan? Karena cuma satu. Kalau tadi 4 sudut, istilahnya masih bisa dibagi. 4 sudut masih bisa dibagi. Namun ini cuma satu, dan ini terakhir lagi. Istilahnya peresmiannya. Maka mereka berebut masing-masing. Semuanya ingin meletakkan, bahkan hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah. Karena masing-masing berebut, ini satu kehormatan, satu kemuliaan. Maka akhirnya ditempuhlah cara musyawarah. Siapa saat itu yang paling pertama masuk ke dalam Masjidil Haram, maka akan diserahkan kepada dia keputusannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada saat itu yang masuk adalah Nabi SAW. Maka mereka pun mengatakan radina bil amin, kami ridho katanya dengan al-amin, yang julukan bagi Nabi SAW. Maka beliau pun akhirnya memutuskan bahwa Hajar Aswad tadi diletakkan pada sebuah kain, dan setiap suku memegang ujungnya. Setiap sudutnya dipegang oleh perwakilan dari suku, jadi semuanya bersama-sama, tidak terjadi perebutan, membawa Hajar Aswad tadi sampai ke tempat dia akan diletakkan di Ka'bah. Kemudian setelah sampai, barulah Nabi SAW dengan tangan beliau yang meletakkan Hajar Aswad pada batu tersebut. Maka akhirnya keputusan ini diterima dengan baik oleh kalangan masyarakat Quraisy yang tadinya hampir bersengketa. Semuanya menerima penyelesaian yang bijaksana dari Nabi SAW. Beliau mengikut sertakan seluruh anggota suku, mendapat kehormatan untuk mengarak Hajar Aswad, dan adapun yang meletakkan adalah beliau sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Insyaallah pada hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah pada minggu depan kita akan teruskan lagi tentang pelajaran kita. Insyaallah cukup. Barakallahu fiik, cukup sampai di sini pelajaran kita. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.